Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 2, subtema 3, dan pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap ya anak-anak semuanya? Yuk simak video ini sampai selesai agar kalian paham dan jadi anak yang pintar tentunya. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang langkah membuat gambar cerita. Yang kedua tentang teknik pewarnaan gambar. Dan yang ketiga tentang tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang langkah membuat gambar cerita. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mencoba untuk memahami, mengetahui, dan tentunya membuat gambar cerita. Nah, ayo sekarang kita coba untuk membahas langkah membuat gambar bercerita. Langkah yang pertama tentunya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Langkah yang kedua adalah pembuatan sketsa. Sedangkan langkah yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari persiapan alat dan bahan. Nah, perhatikan. Berikut adalah beberapa alat dan bahan. Di sebelah kiri dimulai dari ada tentunya kertas gambarnya, ada pensil, ada penghapus, penggaris, ada pensil warna, dan ada krayon. Yuk kita melihat di alat dan bahan yang sebelah kanan. Ada kertas, ada kuas, ada tempat cat air, dan tentunya ada cat airnya, penggaris, penghapus, dan juga alat gambarnya menggunakan pensil tentunya. Sekarang kita lanjutkan di pembuatan sketsa. Jadi kalau kita sudah memastikan alat dan bahan kita sudah ada, sudah lengkap, langkah berikutnya adalah membuat sketsa. Ya, sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik ya. Nanti yang dirasa paling baik kita lanjutkan di tahap selanjutnya. Nah, ini contoh beberapa sketsa ya, masih berupa goresan sederhana, belum diwarnai, menggunakan pensil masih ya. Masih dapat dirubah-rubah juga, bisa kita hapus, bisa kita sempurnakan lagi. Itu contohnya pembuatan sketsa. Nah, langkah yang terakhir atau yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Nah, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Nah, jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Ya, perhatikan contohnya. Yang sebelah kiri itu adalah sketsanya dan sebelah kanan itu gambar yang sudah jadinya. Sudah sampai dengan tahap penyempurnaan gambar sampai dengan pewarnaan gambar. Sama ya, antara sebelah kiri dan kanan, tinggal yang sebelah kiri itu sketsa, sebelah kanan itu gambar yang sudah sempurna. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan membahas tentang teknik pewarnaan gambar. Ada 2 teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Yuk kita bahas dulu yang namanya teknik kering. Nah, teknik kering itu contohnya adalah krayon ataupun pensil warna ya, tidak membutuhkan air untuk membuat atau mewarnainya. Itulah teknik kering. Nah, contohnya penggaris. Di sini ada bahan-bahannya, ada penggaris tentunya, ada kertas, ada pensil, ada penghapus. Nah, ini yang paling pentingnya nih, yang dimaksud pewarnaannya ini berarti yang pensil warna dan krayon, karena pensil warna dan krayon itu langsung digoreskan saja ke kertas atau ke gambarnya untuk pewarnaan, tidak perlu menggunakan yang namanya teknik
atau air gitu ya, pencampuran air. Ya, berikutnya adalah teknik pewarnaan gambar teknik basah ya. Ini yang membedakan dengan tadi adalah kalau teknik basah ini memerlukan media air untuk menggambarnya, untuk mewarnainya. Contohnya ada cat air dan cat minyak gitu ya. Medianya basah seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Ya, sekarang kita lanjutkan tentang membahas tanggung jawab baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yuk kita mulai dari tanggung jawab di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Bisa contohnya kita bagi tugas, kakak mencuci piring, kamu menyapu halaman, ibu mencuci baju, dan ayah misalkan membersihkan halaman depan seperti itu ya. Itu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Berikutnya, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ini kita mulai dari misalkan kamar kita masing-masing. Ya, dengan cara apa? Ketika bangun tidur, kita harus pastikan bahwa kamar kita tidak berantakan ya. Kita tata lagi, baik kasurnya, baik spraynya, ataupun bed covernya, bantalnya, kita rapikan pokoknya ya, biar nyaman. Kalau sudah, kita bisa menjaga kebersihan dan kerapian di bagian lain di rumah, misalkan bisa di ruang depan, ruang tamu, ruang makan, dan sebagainya. Selanjutnya, melaksanakan aturan rumah yang telah disepakati. Ini contohnya misalkan jam 6 sampai jam 9 malam tidak boleh memegang HP, ya kalian tidak boleh memegang HP ya. Kalian harus belajar di rumah. Misalkan ayah juga menyelesaikan pekerjaannya, ibu menemani adik belajar, kamu juga belajar ya. Sepakatan tidak boleh dilanggar. Seperti itu contohnya. Berikutnya, tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah tentunya ya. Biasanya ada piket, silakan kalau jadwalnya piket harus melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Kalaupun tidak piket tapi kamu melihat ada sampah yang berserakan di sekitar sekolah, walaupun kamu tidak piket, silakan langsung saja diambil ya. Kayak kemarin gerakan pungut sampah, pokoknya diambil, ditempatkan di tempat sampah. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman ya. Tidak membuat keributan tentunya. Kalau sudah kelasnya bersih, nggak ada keributan, tenang, itu pasti nyaman belajarnya kita. Berikutnya, melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Contoh ya, ada kedisiplinan, ada peraturan tentang berpakaian, peraturan tentang tata cara berkomunikasi dengan teman ataupun dengan guru, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tanggung jawab di masyarakat ya. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan. Ingat ya kemarin yang di pembahasan tentang gerakan pungut sampah, bahwasanya kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat, tidak menjadi tanggung jawab satu atau dua orang saja ya. Karena apa? Dampak dari ketidakbersihan lingkungan juga akan berdampak pada semua warganya. Semua akan ikut merasakan. Misalkan sampah yang berserakan, ya semua warga akan sama-sama ikut merasakan baunya, bibit penyakitnya, dan lain sebagainya. Lanjut, menjaga keamanan lingkungan ya. Tidak boleh membuat gaduh, keributan, onar, dan lain sebagainya ya. Kita harus menghargai tetangga kita, membutuhkan yang namanya keamanan, kenyamanan. Berikutnya, melaksanakan aturan yang ada di masyarakat ya. Ini pastinya di setiap masyarakat mempunyai aturan masing-masing. Contohnya ya, yang paling sering ditemui adalah tamu lebih dari 24 jam itu harus lapor RT, RW atau pengurus warga setempat. Ya, peraturan di antaranya juga membuang sampah tidak boleh sembarangan seperti itu. Begitu ya anak-anak ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar. Ingat, masa depan ada di tangan kalian. Buat orang tua kalian bangga, buat bangsa Indonesia bangga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.